wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang introduction self. Bagaimana sih introduction self itu? Nah, agar anak-anak mengetahui tentang introduction self, kita harus menyimak materi yang akan dijelaskan setelah ini. Are you ready? Okay, let's go. Self-introduction. Hi everyone, have you ever been in a new environment that we have never known before? Suppose you are in a new class, new school, or a new work environment. What shall we do? In this case, of course, we must establish communication with other people around us who have not been known before. One of the things we have to do in establishing this relationship is to introduce ourselves so that communication can be established with each other. What are usually used experience for self-introduction in English? Previously, what was self-identity? Pernah nggak kita ada di lingkungan baru yang belum pernah kita kenal sebelumnya? Misalkan berada di kelas baru, sekolah baru, maupun lingkungan kerja baru. Apa sih kira-kira yang harus kita lakukan? Dalam hal ini, tentunya kita harus menjalin komunikasi dengan orang lain yang berada di sekitar kita yang belum dikenal sebelumnya. Salah satu yang harus kita lakukan dalam menjalin hubungan tersebut yaitu dengan memperkenalkan diri agar komunikasi bisa terjalin satu sama lainnya. Ungkapan seperti apa yang biasa digunakan untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Sebelumnya, apa sih identitas diri itu? Self-identity is the quality that differentiates someone or sometimes from others. To let people know about our identity, we have to do self-introduction. This is the social function of self-identity. 1. Request information about personal identity. Example, may I know your name? What is your name? Where do you live? What are you doing? What are your hobbies? And the 2. Information about self-identity. Example, hello, let me introduce myself. My name is blah blah blah. And let me introduce myself. My name is blah blah blah. Next, hello, my name is blah blah blah. And the last, hi, I am Lutfi. Jadi, identitas diri adalah kualitas yang membedakan seseorang atau sesuatu dari orang lain. Untuk membuat orang tahu tentang identitas diri, kita harus melakukan pengenalan diri. Inilah fungsi sosial dari identitas diri. Fungsi yang pertama yaitu meminta informasi tentang identitas diri. Contohnya, bolehkah aku tahu namamu? Siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Apa yang kamu kerjakan? Dan apa hobimu? Fungsi yang kedua yaitu informasi tentang identitas diri. Contohnya, halo, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah... Biarkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah... Halo, namaku adalah... Dan yang terakhir, hai, saya Lutfi. When we do self-introduction to many people, we have to ask the right structure. Here is a structure for doing self-introduction. 1. Opening. Example, hi, hello, hi. 2. Content. Example, start saying your name
correctly. Tell me where you come from. Tell me your background. Share personal details. C. Precaution. Example, I must go. I have to go. It is time to go. Nice to meet you. Good to see you. Pleasure to meet you. And the last, closing. Example, see you. Goodbye. Bye. I will see you then. Thank you for your attention. Saat kita melakukan pengenalan diri kepada banyak orang, kita harus menggunakan struktur yang tepat. Berikut adalah struktur untuk melakukan pengenalan diri. Yang pertama, yaitu pembukaan. Contohnya, hi, hello, hey. Dan yang kedua, isi, yaitu mulailah menyebut nama Anda dengan jelas. Yang kedua, menceritakan dari mana asal Anda. Yang ketiga, menceritakan latar belakang Anda. Dan yang terakhir, berbagi detail pribadi. Yang ketiga, yaitu prapenutupan. Contohnya, aku harus pergi. Saatnya pergi, senang bertemu denganmu. Dan yang terakhir, yaitu penutupan. Contohnya, sampai jumpa, selamat tinggal, dan terima kasih atas perhatiannya. In a self-introduction, we can also tell about our family. The following are some of the experience used to request and provide information about family relationship. Example, what is your father's name? Are you married? Do you live with your parents? What does your mother do? Language feature. Language elements. It is simple present with be, have, go, work, and live. Simple present with verb. Example, we are that grad student. I met him at the mall. He is my sister. They like cooking. I am the 50th child. I have one older brother. Pronoun subjects. It is I, you, we, they, he, she, and it. Possessive pronouns. It is my, your, his. And the last, question words. It is wo, which, how. Jadi, dalam perkenalan diri, kita juga bisa menceritakan tentang keluarga kita. Berikut, ini adalah beberapa ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberikan informasi tentang hubungan keluarga. Contohnya, siapa nama ayahmu? Apakah kamu telah menikah? Apakah kamu tinggal dengan orang tuamu? Dan yang terakhir, apakah pekerjaan ibumu? Materi yang selanjutnya yaitu fitur bahasa atau unsur kebahasaan. Fitur bahasa yang digunakan yaitu simple present. Simple present yang digunakan yaitu be, have, go, work, and live. Dan simple present dengan kata kerja. Contohnya, we are that graduate student, dan lain-lain. Subject pronoun yaitu I, you, we, they, he, she, it. Dan kata ganti my, your, his. Dan yang terakhir, kata tanya yang dapat digunakan yaitu wo, which, and how. And the last, task. Make sentence to introduce yourself to your friends. Nah, yang terakhir, tugas untuk kalian, buatlah kalimat untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman kalian. Oke, thank you. Setelah menyimak materi yang dijelaskan sebelumnya, anak-anak pasti sudah mengetahui bagaimana dan apa sih introduction self itu?
Jadi, introduction self yaitu cara agar orang lain mengetahui tentang jati diri atau identitas kita, yaitu seputar tentang nama kita, tempat tinggal kita, maupun keluarga kita. Dan yang terakhir, anak-anak jangan lupa dengan tugas yang sudah diberikan dan harap dikumpulkan. Okay, thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.